warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Siap untuk mengawali pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Silakan semua untuk berdiri. Oke. Hiduplah Indonesia Rayaku tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke. Kita mulai dengan Indonesia Raya, lagu kebangsaan nasional untuk kita semua ya. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru akan memeriksa kehadiran dari siswa yang sudah berangkat hari ini. Ketua kelas Mas Fendi, adakah yang tidak hadir? Kompetensi dasar dulu sebelum memulai pelajaran. Yang pertama ada mendiagnosis kerusakan diferensial. Diferensial berarti yang ada di sini ya, yang ada di aksel housing ya. Ini. Berikutnya yaitu tentang tujuan kita belajar ini untuk apa. Nah, kita mulai. Yang pertama yaitu diharapkan nanti kalian mampu mengklasifikasikan ya kerusakan pada diferensial atau gradang dengan benar. Kemudian kalian mampu mendiagnosis kerusakan gangguan pada diferensial dengan benar. Kemudian yang ketiga mampu memeriksa kerusakan diferensial dengan benar. Dan yang keempat mampu mengatasi kerusakan komponen dengan benar. Inilah tujuan kita belajar. Kenapa kita harus belajar seperti itu? Karena nanti kehidupan kalian selanjutnya setelah lulus, kalian mulai bekerja, apalagi yang mau membuat usaha, membuka bengkel ya, nanti ini akan berguna ya, karena ini hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ini pelajaran yang nantinya kedepannya diperlukan buat kalian. Oke, kita mulai saja dengan yang pertama. Nah, coba semuanya simak di sini di layar LCD sini ya. Nah, coba tolong disimak terlebih dahulu. Nah, ini ada masalah ya. Coba perhatikan. Suara normal. Ini nanti gas. Normal lagi. Nah, kira berdasarkan kalian mengamati video ini,
Ada apa sih? Apa sebabnya sih? Bagaimana bisa terjadi sih? Terus gimana solusinya sih? Nah, seperti apa itu nanti kita akan bahas ini. Melalui apa? Berkelompok. Seperti itu ya. Nah, sekarang pembuatan kelompok terlebih dahulu. Silakan untuk membuat kelompok sesuai yang arahan dari Pak Guru. Silakan. Silakan ambil dulu keperluan yang diperlukan. Yang pertama ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Berarti tiap anak tolong diambil di meja depan itu. Per anak silakan perwakilan satu ambil gitu. Silakan diambil dulu. Coba kamu Al. Gimana? Oh, ini prinsipnya ya. Jadi perbedaan gambar kiri dengan kanan itu yang kiri sama-sama ya. W ini ada huruf W ya kan? W itu artinya beban. Ya, beban. Berarti bebannya ini sama, misal sini 10 kilo, sini juga 10 kilo. Nah, kalau ini berarti bebannya berbeda ya. Kalau yang sini misalkan 20 kilo, otomatis ini yang keangkat kira-kira berapa? Berarti lebih enteng kan? Karena lebih keangkat sih. Nah, ini prinsipnya kerjaan seperti ini. Jadi kalau ada beban salah satu sisi maka akan keangkat. Ini berdasarkan prinsip kerja dari rak ini. Gitu. Nanti kamu simpulkan pada LKPD-nya. Gitu ya? Ada yang kurang lagi atau cukup jelas? Cukup jelas. Dari kelompok Satu. kemarin kelompok berapa ya? Satu. Kelompok satu dulu nggak apa-apa. Kelompok satu silakan dijawab cara kerja gardan saat lurus. Menurut kelompok kami, saat kendaraan sedang lurus, tenaga dari ring gear akan diteruskan ke diferensial case. Mengapa begitu? Karena kedua komponen tersebut saling berkaitan. Selanjutnya putaran akan menuju poros pinion, lalu ke pinion gear dan sampai pada seat gear. Karena kondisi kendaraan sedang lurus, beban roda kiri dan kanan sama sehingga pinion hanya melanjutkan putaran ke seat gear. Oke. Jawabannya adalah Pak Guru tarik kesimpulan dari jawabannya adalah beban roda kiri dan kanan sama saat kondisi lurus. Kita simak sesuai video. Apakah jawaban sudah betul? Kita cek. Nah, ini kondisi di layar adalah kondisi sedang lurus, straight. Ya, kondisi ini berarti beban roda kiri dan kanan sama. Nah, jawabannya tadi ada kata kiri dan kanan sama. Maka akan menjadi jalan yang lurus. Kamu bisa lihat nih, ada posisi sini nih. Gerakan putarannya
ya sama persis, tidak ada yang melambat seperti itu. Oke, bisa diperhatikan. Ini ke roda ya, ini side gear, roda gigi samping itu sama putarannya tuh ya. Nanti kondisinya sedang lurus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya mantap ya. Kita sekarang masuk ke sesi berikutnya. Karena sudah selesai dalam melakukan identifikasi dan sudah presentasi, kemudian sekarang kita mengevaluasi hasil belajar kita. Oke, yang pertama adalah penguatan informasi dari Pak Guru ya, supaya tidak salah juga. Bahwasanya hasil yang sudah kalian simpulkan tadi, yang sudah kalian diskusikan secara kelompok, yang sudah secara bersama-sama kita presentasikan, yaitu tentang analisa terhadap gardan, ini betul semua. Ada satu yang memang kurang tepat, yaitu kerusakan dari kotor dari arah luar. Tapi tidak apa-apa. Dengan kita belajar seperti ini menjadi tahu bahwa kotor bisa dibersihkan dan tidak akan menimbulkan suara dengungan. Dengungan bisa terjadi 1 karena gigi yang aus, 2 salah penyetelan, yang ketiga oli bocor, dan yang keempat ditambah lagi yaitu tadi dari ambrolnya side gearing atau bantalan samping. Itu bisa menyebabkan suara dengung. Kalau suara dengung pasti menyebabkan risik pada pengendara. Ya, lagi berjalan kok ada suara dengungan, pasti risik. Dan itu harus segera ditangani untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kerusakan lebih fatal. Seperti itu. Kemudian selesai kerja kelompok, sekarang kita melakukan yang namanya tes ya. Sebelum kita tes ini bersifat individu. Bersifat individu, silakan dikerjakan. Sebelumnya Pak Guru tarik dulu LKPD-nya semuanya ya, karena sudah dikerjakan secara kelompok masing-masing. Nanti penilaiannya dari keterampilan kalian dalam berbicara, yaitu saat presentasi, kemudian dari sikap kalian selama pembelajaran, kemudian yang berikutnya dari pengetahuan yang sudah didapatkan. Oke, sini kumpulkan ya, kelompok 1. Oke, nah sekarang kalian coba periksa, cek WA kalian masing-masing. Sudah ya? Nah, silakan diklik dulu. Nah, langsung masuk ke soal. Nanti tuliskan dulu namanya ya dan kelasnya. Langsung dikerjakan, waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Ini sifatnya individu, bukan ke kelompok. Silakan dikerjakan. Kelihatan itu nih Mas, apa? Soalnya ya, drive-nya. Kita bisa mengenal masalah dan gejala pada gardan. Lalu kita berdiskusi kelompok. Lalu mempresentasikan hasil kelompok. Belajar menjadi lebih menyenangkan. Oke, beri tepuk tangan. Kita semua dapat kesimpulan yang sudah direfleksikan oleh kelompok Mas Fendi, kelompok 1. Yang pertama, kita tadi mengenal kerusakan pada gardan ya. Salah satu gejala kerusakan pada gardan. Yang kedua, kalian semua melakukan kerja kelompok, berkelompok mencari, mengolah informasi yang ada. Kemudian yang ketiga, kalian menyajikan hasil karyamu, yaitu melakukan presentasi. Ya, sebelum presentasi Pak Guru memberikan bimbingan terhadap masing-masing kelompok ya. Dan keempat adalah evaluasi tadi, yaitu yang sudah kita lakukan, yaitu mengerjakan soal pada Google Form ya.
Dan apakah pembelajaran menjadi lebih menyenangkan? Ya. Oke, beri tepuk tangan. Selanjutnya yaitu informasi buat kalian untuk pertemuan minggu depan. Yang pertama, tetap siapkan werkbooknya karena besok pertemuan berikutnya kita akan membuktikan yaitu permasalahan atau gejala-gejala kemungkinan kerusakan yang terjadi pada gardan. Ya, yang terjadi pada gardan, kerusakan yang mungkin terjadi dan sebagainya kita buktikan secara langsung melalui praktek. Seperti itu untuk gambaran pada pembelajaran berikutnya. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa. Silakan Mas Benny selaku ketua kelas untuk menyiapkan sebelum kita selesai pembelajaran. Mulai. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan.